السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rincian lebih lanjut berkenaan dengan Perang Mu'tah adalah sebagai berikut. Hazrat Auf bin Malik Asja'i meriwayatkan, saya bergabung dalam perjalanan bersama orang-orang yang berangkat dengan Hazrat Zaid bin Haritsah. Saya bertemu dengan seorang pria di Yaman. Ia hanya memiliki pedang. Seorang muslim lalu menyembelih unta. Orang itu meminta sedikit kulit darinya. Orang muslim itu memberikannya. Dia meminta kulit unta. Ia membuatnya seperti perisai. Kemudian menuturkan, kami berangkat dalam perjalanan. Kami bertemu dengan dua pasukan Romawi. Di antara mereka ada seorang pria yang menunggangi kuda berwarna coklat. Ia mengenakan pelana emas dan senjata emas. Dan ia mulai menantang kaum muslim. Kemudian orang Yaman itu mendekatinya dari belakang batu. Ia memotong kaki kuda musuh. Lalu terjadilah pertempuran. Orang Romawi itu jatuh. Ia mengambil pedang dan menaikinya, lalu membunuhnya. Jadi orang muslim itu membunuhnya. Ia mengambil kuda dan senjatanya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslim, Hazrat Khalid bin Walid mengirim pesan kepadanya, yaitu kepada orang yang telah membunuh tentara Romawi itu. Beliau mengirim pesan dan mengambil beberapa perlengkapan darinya. Maksudnya, beliau berkata agar mengumpulkan perlengkapan yang ada. Hazrat Auf menuturkan, saya datang kepada Hazrat Khalid. Saya berkata, apakah Anda tahu apa keputusan Allah Ta'ala berkenaan dengan perlengkapan perang itu? Hazrat Khalid bin Walid saat itu baru saja masuk Islam. Karena itu, ia berpikir mungkin beliau tidak tahu apa keputusan Allah, bahwa itu menjadi milik yang membunuh, yaitu yang telah membunuh musuh. Dan harta ganimah itu menjadi miliknya. Hazrat Khalid bin Walid berkata, ya saya tahu, tapi saya menganggapnya lebih dari itu. Yakni, alat perang yang telah ia ambil lebih banyak dari yang seharusnya ia dapatkan. Menuturkan, saya berkata kepada Hazrat Khalid untuk mengembalikan perlengkapan perang itu. Jika tidak, saya akan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Hazrat Khalid menolak untuk mengembalikannya. Hazrat Auf menuturkan, kemudian kami hadir di hadapan Rasulullah SAW. Saya menyampaikan kepada beliau tentang hal ini dan juga sikap Hazrat Khalid. Rasulullah SAW bertanya kepada Hazrat Khalid, apa yang telah Anda lakukan? Hazrat Khalid menjawab, saya menganggapnya sebagai harta yang telah berlebih. Oleh karena itu saya mengembalikannya. Beliau SAW bersabda, kembalikanlah apa saja yang telah diambil darinya. Hazrat Auf menuturkan, saya berkata kepadanya, wahai Khalid, kini kembalikanlah itu, karena Rasulullah SAW telah memutuskan. Bukankah saya telah mengatakan tentang hal ini sebelumnya? Yakni untuk mengembalikan ini. Alhasil, setelah Hazrat Auf mengatakan ini kepada Hazrat Khalid, kemudian Rasulullah SAW mendengar, dan beliau SAW bersabda, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian saya menyampaikan rincian seluruh kejadian. Jadi sebelumnya tidak disampaikan secara rinci, kemudian sekarang disampaikan bahwa saya pun telah mengatakan kepadanya untuk mengembalikan, tetapi Hazrat Khalid tidak mengembalikan. Rasulullah SAW marah berkenaan dengan hal ini dan bersabda, wahai Khalid, janganlah kembalikan barang itu. Sebelumnya beliau bersabda untuk mengembalikan, namun sekarang beliau memerintahkan untuk mengembalikannya. Kemudian beliau bersabda selanjutnya, seraya memberikan tarbiyat, apakah kalian ingin meninggalkan para pemimpin kalian demikian, yakni semua kekotoran ditimpakan kepada mereka, yakni ketika seorang telah menjadi pemimpin, maka dikatakan bahwasanya keputusan kalian itu benar, dan apa saja yang telah bersih itu menjadi milik kalian, sementara yang buruk itu akan diterima oleh para pemimpin. Ini adalah suatu hal yang keliru.
Jadi kini saya telah menyampaikan nasihat ini dan saya mengembalikan apa yang saya sampaikan sebelumnya dan apa yang disampaikan Khalid sebelumnya itu adalah benar. Jadi di sini maksudnya adalah mengembalikan kemuliaan seorang pemimpin. Beliau bersabda, kalian sebelumnya telah menghina dan berbuat salah kepada pemimpin kalian. Oleh karena itu, beliau SAW mengembalikan keputusan beliau yang sebelumnya. Diriwayatkan dari Hazrat Jabir bahwa dalam perang Mu'tah, beberapa muslim gugur sebagai syahid. Kaum muslim mendapatkan sebagian harta ganimah dari kaum musyrik. Di antara barang-barang itu ada sebuah cincin. Seseorang mempersembahkannya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah menghadiahkan cincin ini kepada saya. Hazrat Khuzaimah bin Sabit menuturkan, saya ikut serta dalam perang Mu'tah. Seorang pria dari pasukan Romawi menantang saya untuk bertarung. Saya berhasil mengalahkannya. Ia mengenakan tutup kepala yang dihiasi dengan permata yakut. Saya menginginkan permata tersebut dan saya mengambilnya. Ketika saya menghadap Rasulullah SAW, saya mempersembahkan permata yakut itu kepada beliau. Rasulullah SAW menghadiahkannya kembali kepada saya. Hazrat Khuzaimah menuturkan, pada masa Hazrat Utsman Ghani radhiyallahu taala anhu, saya menjual permata yakut itu seharga 1.000 dinar. Dengan uang itu saya membeli sebuah kebun kurma. Allamah Ibnu Katsir menulis, dari riwayat-riwayat ini jelas bahwa kaum muslim juga mendapatkan harta ganimah. Jadi di sini kaum muslim tidaklah mendapatkan kekalahan. Ini hanyalah suatu strategi militer yang mereka jalankan, di mana mereka memilih untuk kembali. Jadi tertera bahwa pasukan muslim mengambil harta dari para pemimpin musuh dan membunuh para panglima mereka. Hazrat Khalid bin Walid menuturkan, di hari perang Mu'tah, 9 pedang patah di tanganku dan hanya tersisa 1 pedang Yaman. Allamah Muhammad bin Yusuf menuturkan, dari riwayat ini diketahui bahwa kaum muslim telah membunuh banyak orang musyrik, karena sesungguhnya mereka tidak akan bisa selamat dari orang-orang musyrik. Jumlah kaum muslim saat itu hanya 3.000, sedangkan jumlah kaum musyrik lebih dari 200.000. Ini saja sudah merupakan bukti nyata keunggulan kaum muslim. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Hazrat Qutbah bin Qatadah adalah panglima sayap kanan pasukan muslim. Beliau menyerang Malik bin Rafilah yang merupakan pemimpin Kristen Baduy dan membunuhnya. Hazrat Qutbah dengan bangga melantunkan syair Arab yang artinya, aku menikam anak Rafilah bin Arash dengan tombak yang menembus jauh ke dalam tubuhnya. Kemudian tombak itu patah. Ketika aku menghantam lehernya dengan pukulan, ia terhuyung seperti pohon berduri yang batangnya tertekuk. Kami menggiring para wanitanya seperti halnya gembala menggiring ternak. Hazrat Asma bin Umais menuturkan, pada hari ketika Hazrat Ja'far dan para sahabatnya mati syahid, Rasulullah SAW datang ke rumah kami. Beliau bersabda, bawalah anak-anak Ja'far kepadaku. Saya pun membawa mereka ke hadapan beliau. Rasulullah SAW memeluk mereka dan air mata beliau mulai mengalir. Saya berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau telah menerima kabar tentang Ja'far dan para sahabatnya? Rasulullah SAW menjawab, ya, hari ini mahkota kesyahidan telah menghiasi kepala mereka. Asma berkata, saya pun bangkit dan mulai menangis. Para wanita berkumpul di sekitar saya. Rasulullah SAW pergi ke rumah keluarganya. Beliau bersabda, janganlah lalai terhadap keluarga Ja'far. Buatkanlah makanan untuk mereka. Hari ini kematian suami mereka telah membuat mereka sibuk. Maksudnya beliau memerintahkan orang-orang untuk mengirimkan makanan ke rumah mereka hari ini.
Hazrat Anas meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan memberitakan syahidnya Hazrat Zaid, Hazrat Ja'far, dan Hazrat Ibnu Rawahah. Mereka gugur syahid pada hari itu. Meskipun sesungguhnya berita kesyahidan mereka belum sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekarang Hazrat Zaid telah mengangkat bendera Islam. Beliau menerangkan ketika Hazrat Zaid gugur syahid, kemudian Hazrat Ja'far mengangkat bendera Islam, ia pun gugur syahid. Lalu Hazrat Abdullah memegang bendera Islam, ia pun syahid. Air mata mengalir dari mata beliau hingga bendera Islam diambil oleh salah satu pedang Allah. Allah Ta'ala pun memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Hazrat Ya'la bin Umayyah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kabar tentang pasukan Mu'tah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mau, engkau bisa memberitahuku, atau jika engkau mau, aku bisa memberitahumu tentang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah memberitahuku juga. Apakah engkau ingin memberitahu lebih dulu atau aku yang memberitahumu apa yang terjadi? Ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon beritahukanlah kepada saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Ia berkata, demi zat Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, engkau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan satupun kata dalam menceritakan kejadian-kejadian itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mengangkat bumi untukku sehingga aku dapat melihat medan pertempuran mereka. Aku melihat mereka dalam mimpi, mereka berada di atas ranjang emas. Aku melihat tempat tidur Hazrat Abdullah bin Rawahah, ada sedikit kemiringan di tempat tidurnya. Aku bertanya apa penyebabnya. Aku diberitahu bahwa keduanya pergi dengan lurus, tetapi Abdullah sedikit ragu sebelum maju. Keraguan beliau telah disebutkan dalam khutbah. Beliau sendiri bersabda, awalnya terlintas dalam pikiran Hazrat Abdullah bin Rawahah untuk tidak berperang. Dalam sebuah riwayat tertera, Rasulullah SAW bersabda, Ja'far, Zaid, dan Ibnu Rawahah dihadapkan kepadaku. Mereka berada dalam tenda mutiara. Saya melihat Hazrat Zaid dan Hazrat Ibnu Rawahah. Di leher mereka ada kemiringan. Tetapi Hazrat Ja'far lurus tanpa kemiringan. Saya diberitahu bahwa ketika kematian menyelimuti mereka, mereka keberatan terhadapnya, seolah-olah berpaling darinya. Namun Hazrat Ja'far tidak melakukan hal itu. Allah Ta'ala menganugerahkan 2 sayap kepada beliau sebagai ganti lengannya. Dengan sayap itu beliau terbang kemana saja yang diinginkan di surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Hazrat Abdullah bin Umar ketika memberi salam kepada Abdullah, putra Hazrat Ja'far, beliau berkata, Assalamualaikum ya bna zil janahain, yang artinya, semoga keselamatan atasmu, wahai putra dari orang yang memiliki 2 sayap. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dalam sebuah uraian tentang bahasan suatu masalah. Adapun masalah-masalah yang sulit, sebagian orang memahaminya dan sebagian lagi tidak memahaminya. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki pengetahuan harus menjelaskan masalah-masalah tersebut kepada mereka, baik karena mereka sendiri tidak merenungkannya sehingga tidak memahaminya, atau karena hati mereka belum dapat untuk menarik karunia Allah Ta'ala disebabkan suatu dosa. Masalah-masalah yang sulit ini umumnya terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, masalah-masalah ilmiah yang didasarkan pada filsafat yang mendalam. Misalnya tauhid. Setiap orang dapat memahami hal mendasarnya bahwa Tuhan itu Esa. Namun untuk memahami kehalusan atau tasawufnya lebih lanjut, seperti bagaimana tauhid Allah Ta'ala mempengaruhi setiap perbuatan manusia, diperlukan seorang yang arif atau telah meraih makrifat. Dan untuk menjelaskan masalah-masalah ini kepada orang lain dibutuhkan seorang alim atau yang memahami. Tidak setiap orang dapat mengungkap kehalusan ini, tetapi setidaknya manusia dapat memahami bahwa Al-Quran tidak menerima adanya Tuhan lain. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu Esa. Kedua, kesulitan-kesulitan ini muncul bukan karena hal itu bersifat ilmiah, tetapi karena diungkapkan dalam bahasa kiasan dan metafora. Terkadang ini bukan masalah keilmuan. Beberapa ungkapan penting adalah bahasa kiasan yang tidak dapat dipahami orang.
Jika dijelaskan, sebagian orang mungkin salah menafsirkannya. Beliau menjelaskan, orang awam yang tidak memahami bahasa kiasan ini sering menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian pada masa Rasulullah SAW. Ketika dalam perang di Syam, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan dan bersabda, jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Talib akan mengambil alih komando, dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah akan memimpin. Peristiwa itu terjadi persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Hazrat Zaid, Hazrat Ja'far, dan Hazrat Abdullah, ketiganya gugur sebagai syahid, dan Hazrat Khalid bin Walid mengambil alih komando pasukan dan membawanya kembali dengan selamat. Ketika berita itu sampai di Madinah, para wanita yang suaminya gugur atau para orang tua yang anaknya syahid dalam peperangan itu mulai menangis sejauh yang diizinkan oleh syariat. Rasulullah SAW hanya sebagai ungkapan belasungkawa, bukan agar para wanita berkumpul dan menangis, beliau bersabda, tidak ada yang menangisi Ja'far. Jadi beliau SAW adalah kerabat Ja'far, maka beliau mengungkapkan kesedihan. Hazrat Muslim Maud bersabda, menurut saya, maksud dari kalimat ini sama sekali bukanlah agar ada yang menangisi Hazrat Ja'far, melainkan maknanya adalah bahwa ada saudara kami yang juga gugur dalam perang ini. Jika kami tidak menangisinya, maka kalian juga harus bersabar. Di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan hal ini, karena kerabat Hazrat Ja'far hanyalah Rasulullah SAW sendiri atau Hazrat Ali. Dan mengingat kedudukan mereka berdua, tidaklah mungkin menangis terseduh-seduh. yakni Rasulullah SAW maupun Hazrat Ali tidak mungkin menangis keras karena telah paham akan hal ini. Jadi Rasulullah SAW kemungkinan besar mengucapkan hal ini untuk mengungkapkan bahwa saudaraku Ja'far juga telah gugur, namun aku tidak menangisinya. Beliau bersabda, tidak ada yang menangisi Ja'far. Ketika kaum Ansar mendengar hal ini, karena mereka memiliki semangat tinggi untuk memenuhi setiap sabda Rasulullah SAW, mereka pulang ke rumah masing-masing dan mulai memberitahu para wanita, berhentilah menangis di sini dan pergilah menangis di rumah Ja'far. Maka ketika semua wanita berkumpul di rumah Hazrat Ja'far dan menimbulkan keriuhan, Rasulullah SAW mendengar suara tersebut dan bertanya, apa yang terjadi? Kaum Ansar menjawab, wahai Rasulullah SAW, Anda telah bersabda bahwa tidak ada yang menangisi Ja'far. Maka dari itu kami mengirim para wanita ke rumah Hazrat Ja'far dan kini mereka sedang menangis. Beliau bersabda, bukan itu maksudku, pergilah dan hentikan mereka. Maksudku adalah kami tidak menangis sehingga kalian pun harus bersabar. Maka seseorang pergi dan mencoba menghentikannya. Para wanita itu berkata kepadanya, siapa kamu untuk menghentikan kami? Rasulullah SAW hari ini telah bersabda seraya sedih bahwa tidak ada yang menangisi Ja'far, sementara Anda melarang kami. Mendengar jawaban ini, ia kembali menghadap Rasulullah SAW. Karena ada saja sebagian orang yang senang melaporkan apa saja ucapan orang lain. Hazrat Muslim Maud bersabda, karena mereka, yakni para wanita, mengatakan hal ini, maka ia segera menghadap Rasulullah SAW dan berkata, mereka tidak mematuhi perkataanku. Rasulullah SAW bersabda, taburkan tanah di atas kepala mereka. Ini adalah ungkapan kiasan Arab. Maksudnya adalah, biarkan mereka dan jangan katakan apa-apa kepada mereka. Mereka akan berhenti menangis dengan sendirinya. Namun orang ini, semoga Allah memberinya petunjuk, mengisi kainnya dengan tanah dan mulai menaburkannya di atas kepala para wanita itu. Para wanita berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Ia menjawab, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menabur tanah, maka aku pasti akan menaburkannya. Ini adalah ungkapan kiasan yang ia jalankan secara harfiah. Ketika Hazrat Aisyah mengetahui hal ini, beliau menegurnya dan berkata, engkau sama sekali tidak memahami maksudnya. Tujuan Rasulullah SAW sebenarnya adalah agar Anda membiarkan mereka dan meninggalkan mereka. Mereka akan diam dengan sendirinya. Maksudnya bukan Anda menaburkan tanah. Jadi ini adalah ungkapan kiasan dari Rasulullah SAW, tetapi orang itu benar-benar mulai menaburkan tanah. Jadi terkadang ada saja yang tidak berusaha untuk memahami kiasan. Di sini ia tidak memahaminya karena ia tidak memiliki pemahaman yang cukup.
Lalu Hazrat Aisyah menjelaskan kepadanya, jadi terkadang orang mengambil makna harfiah yang justru bertentangan dengan kenyataan, sehingga maksud perkataan menjadi jauh menyimpang. Kejadian ini juga menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, yang mana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an di tempat lain menyebutkan kejadian ini sebagai berikut. Ketika para sahabat mengirim istri-istri mereka ke rumah Hazrat Ja'far untuk menangis meratap, kejadian ini menunjukkan kecintaan yang ada di hati para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Para sahabat sama sekali tidak menyempatkan diri untuk berpikir, memahami apa sabda beliau dan apa yang diinginkan Rasulullah SAW, melainkan mereka segera berkata kepada para wanita untuk melupakan kesedihan mereka sendiri dan ikut dalam kesedihan Rasulullah SAW. Dari hal ini, Anda sekalian dapat memahami betapa besar kecintaan dalam hati mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga hanya dengan mendengar sabda bahwa tidak ada suara tangisan yang terdengar dari rumah Ja'far, mereka langsung berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan menangisi syahidnya kerabat mereka. Dan kesedihan yang sebenarnya adalah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala bersabda, secara lahiriah, ini adalah satu peristiwa yang kecil, namun sangat jarang ada kejadian yang lebih baik dari ini dalam mengungkapkan gejolak kecintaan kepada beliau. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi di hadapan Muhammad SAW, yang setiap saat berkorban di hadapan dan di depan mata Rasulullah SAW, dan mereka memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW yang tidak ada bandingannya dengan hubungan duniawi manapun. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang duniawi, jika dilihat dari segi gejolak perasaan, seharusnya Muhammad SAW lebih menjaga perasaan mereka, yakni para sahabat, dan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita seharusnya lebih sedikit. Artinya, kita yang lahir di zaman setelah zaman beliau, seharusnya kecintaan kepada kita jauh lebih sedikit, karena mereka, yakni para sahabat, selalu menunjukkan kecintaan, dan mereka berada di hadapan beliau SAW. Tetapi beliau bersabda bahwa kecintaan Muhammad SAW yang tak terbatas, yakni sejauh kecintaan yang bisa diraih oleh manusia, beliau tidak menyukai bahwa beliau membiarkan semangat mereka. Artinya, kepada orang-orang di zaman ini, beliau tidak membiarkan semangat mereka melemah. Bahkan, kecintaan Rasulullah SAW tidak menghendaki bahwa beliau membiarkan semangat umat di pertengahan melemah. Oleh karena itu, dalam suatu majelis, beliau menyebut untuk orang-orang yang akan datang setelah beliau dengan kata-kata ini, "Saudara-saudaraku yang akan datang setelahku akan seperti ini." Para sahabat lantas merasa cemburu mendengar ini dan berkata, "Mereka menjadi saudara, sementara kami tidak. Kami tinggal bersama engkau, namun engkau tidak menyebut kami saudara, dan engkau menyebut mereka yang akan datang setelah ini sebagai saudara." Beliau SAW bersabda, "Kalian adalah sahabatku dan mereka adalah saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabatku, mereka adalah saudara-saudaraku. Bukankah ini nikmat yang cukup besar bagi kalian, bahwa kalian telah melihatku dan mengkhidmati agama bersamaku? Ini adalah nikmat yang sangat besar yang telah diberikan kepada kalian, dan orang-orang yang tidak akan melihatku adalah mereka yang akan datang setelahku. Dan untuk orang-orang yang akan datang setelahku, izinkanlah aku mengucapkan beberapa kata tentang mereka juga. Izinkanlah aku mengatakan sesuatu tentang mereka juga, kata-kata apa yang harus kugunakan untuk mereka agar mereka juga merasa terhibur, dan semangat mereka juga meningkat. Dengan cara ini, Rasulullah SAW mengangkat semangat orang-orang yang datang setelah beliau. Jadi lihatlah betapa Rasulullah SAW telah meninggikan semangat Anda sekalian, bahwa beliau bersabda, "Aku tidak tahu apakah bagian pertama dari umatku yang lebih baik atau bagian terakhir yang lebih baik." Mengenai para syuhada Mu'tah, ada beberapa riwayat lebih lanjut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Allamah Ibnu Katsir, setelah menyebutkan para syuhada Mu'tah, tertera bahwa jumlah syuhada tersebut adalah 12. Dalam beberapa riwayat, jumlah syuhada disebutkan lebih banyak. Alhasil, ini adalah mukjizat yang sangat besar karena dua pasukan telah saling berhadapan dan mereka berperang di jalan Allah. Pasukan Muslim berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan lawan berjumlah 200.000 orang. 100.000 orang Romawi dan 100.000 orang Kristen. Mereka bertempur satu sama lain. Meskipun demikian,
hanya 12 orang muslim yang mati syahid, atau hanya sedikit mereka yang mati syahid. Sementara sejumlah besar orang musyrik masuk neraka. Hazrat Khalid sendiri menuturkan, pada hari itu 9 pedangku patah dan hanya 1 pedang Yaman yang bertahan di tanganku. Jadi berapa banyak musyrikin yang masuk neraka oleh semua pedang itu. Mengenai kembalinya kaum muslim ke Madinah dan penyambutan Rasulullah SAW, tertera dalam perjalanan pulang, kaum muslim melewati sebuah pemukiman yang memiliki benteng. Saat berangkat, penduduk tempat itu telah mensyahidkan seorang muslim. Kaum muslim mengepung tempat itu hingga berhasil menaklukkannya. Hazrat Khalid membunuh para pemimpinnya. Ketika kaum muslim kembali dari Mu'tah, Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut mereka. Ketika kembali, ada beberapa orang yang sangat marah dan bertanya mengapa mereka tidak kembali sebagai syuhada. Karena ini bukanlah suatu kemenangan. Beberapa orang mulai melemparkan tanah berdebu ke arah pasukan dan berkata, "Wahai orang yang berlari, kalian telah melarikan diri dari jalan Allah." Orang-orang mencela mereka. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW bersabda, mereka bukanlah berlari atau farar, melainkan karar, yaitu orang-orang yang akan kembali untuk menyerang. Hazrat Abdullah bin Umar menerangkan bahwa ketika kaum muslim kembali dari Mu'tah, ia juga kembali. Dalam riwayat lain, beliau menuturkan, kami merasa malu karena telah memilih untuk menyelamatkan diri. Kami berpikir bahwa kami telah meninggalkan tempat itu. Padahal musuh sendiri yang mundur dari sana dan mereka tidak mengejar pasukan muslim. Sebaliknya, kaum muslim memanfaatkan kesempatan ini dan kembali. Ini adalah strategi yang baik, tetapi beberapa orang menganggapnya sebagai melarikan diri. Ia menuturkan, kami merasa malu karena telah memilih untuk melarikan diri. Seorang berkata bahwa jika kami pergi ke Madinah, kami akan dibunuh. Kami lalu memasuki Madinah pada malam hari dan bersembunyi. Beberapa orang begitu malu sehingga mereka masuk pada malam hari dan bersembunyi. Namun kami berpikir bahwa andai saja kami bisa menghadap Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau, jika tobat kami diterima itu lebih baik. Jika tidak, kami akan pergi. Maksudnya, kami akan bersiap untuk berperang lagi atau pergi dari sana. Kami menghadap beliau SAW sebelum sholat subuh. Beliau bertanya, siapa ini? Kami menjawab, orang-orang yang telah melarikan diri. Kami malu dan langsung berkata, kami adalah orang-orang yang lari dari sana. Rasulullah SAW bersabda, tidak, kalian adalah orang-orang yang kembali untuk menyerang. Aku adalah kelompok kalian. Atau beliau bersabda, aku dalam kelompok setiap muslim. Mendengar ini, kami mencium tangan beliau. Beliau SAW memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian adalah sebuah syariah yang disebut syariah Hazrat Amr bin Al-As. Syariah ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir, tahun 8 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini terjadi di tahun 7 Hijriah. Selain Ibnu Ishaq, semua sepakat bahwa syariah ini terjadi setelah Perang Mu'tah, dan Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Latar belakang syariah ini adalah Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa ada kelompok dari Banu Quda'ah sedang berkumpul untuk menyerang daerah sekitar Madinah. Bani Quda'ah adalah suku dari Qahtani yang tinggal 10 hari perjalanan dari Madinah, melewati Wadi'ul Qura. Lebih lanjut diterangkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Hazrat Amr bin As untuk mengatasi mereka. Hazrat Amr bin As adalah putra dari seorang pemimpin Mekah bernama As bin Wa'il. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, atau menurut riwayat lain pada tahun 8 Hijriah. Hazrat Amr menuturkan, Rasulullah SAW mengirim pesan kepadaku agar menyiapkan pakaian dan senjata. Beliau bersabda, wahai Amr, aku ingin mengutusmu sebagai pemimpin pasukan. Allah akan memberimu harta ganimah dan juga akan melindungimu. Hazrat Amr menjawab, aku tidak masuk Islam karena menginginkan harta. Nabi SAW bersabda, alangkah baiknya harta yang halal bagi orang yang saleh. Engkau memang tidak menginginkannya,
tetapi jika Allah memberikannya, itu sangat baik. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 300 orang muhajirin dan ansor di bawah pimpinan Hazrat Amr. Di antaranya ada 30 penunggang kuda. Beliau memberi bendera putih dan juga bendera hitam untuk Hazrat Amr. Rasulullah SAW menasihati Hazrat Amr bahwa dalam perjalanan, jika ada orang dari Banu Bali, Uzrah atau Balkin yang melewati mereka, berusahalah untuk mengajak mereka bergabung. Hazrat Amr memiliki keahlian khusus dalam peperangan dan juga memahami ilmu perang. Rasulullah SAW mengangkat beliau sebagai pemimpin karena keahlian perangnya. Salah satu alasan Hazrat Amr dikirim untuk misi ini adalah karena neneknya berasal dari suku Bali, sehingga ia bisa menjadi perantara yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan Banu Bali. Pasukan Islam pun berangkat. Mereka melakukan perjalanan di malam hari dan bersembunyi di siang hari hingga tiba di dekat sebuah mata air bernama Salasil di wilayah suku Juzam. Karena kedekatannya dengan mata air ini, misi ini juga disebut Sariyah Zatus Salasil. Ada juga disebutkan tentang permintaan bantuan tambahan dari Madinah, yakni ketika tiba di dekat mata air, kaum muslim mengetahui bahwa pasukan musuh sangat besar. Hazrat Amr mengirim Hazrat Rafi bin Muqis kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan tambahan. Rasulullah SAW menyiapkan bendera untuk Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan mengirimkan pasukan yang terdiri dari 200 muhajirin dan ansor bersamanya. Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar juga termasuk di dalamnya. Ketika melepas Hazrat Abu Ubaidah, Rasulullah SAW menasihati, setelah tiba, segeralah bergabung dengan Hazrat Amr dan menjadi satu pasukan, dan janganlah berselisih satu sama lain. Tujuannya adalah agar keduanya tetap bersatu dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka, dan Hazrat Amr tetap menjadi pemimpin. Rincian tentang hal ini adalah, pada suatu kesempatan, beberapa orang muslim mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api, agar mereka bisa menghangatkan diri dari dingin. Namun Hazrat Amr melarang mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Hazrat Amr melarang menyalakan api, Hazrat Umar menjadi marah dan ingin mendatanginya. Tetapi Hazrat Abu Bakar mencegahnya dan menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah menjadikannya pemimpin karena keahlian perangnya. Ketika Hazrat Amr kembali, beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau melarang menyalakan api karena khawatir musuh akan melihat jumlah pasukan mereka yang sedikit dan memanggil bala bantuan tambahan untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, dalam penjelasan tertulis bahwa kaum muslimin berangkat dari sana hingga tiba di wilayah musuh, lalu menghancurkan dan mengalahkan mereka. Ketika kaum muslimin tiba di tempat di mana mereka mendapat kabar berkumpulnya musuh, ternyata musuh telah melarikan diri dan berpencar setelah mendengar kedatangan kaum muslim. Kaum muslimin mengejar mereka dan berhadapan dengan sekelompok kecil musuh. Mereka menyerang dan mengalahkan kelompok tersebut, sementara sisanya melarikan diri. Kaum muslimin tinggal di sana selama beberapa hari dan dimanapun mereka mendengar tentang keberadaan kelompok musuh, mereka mengirim pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Pasukan tersebut bertempur dengan musuh dan kembali membawa kambing dan unta. Lalu kaum muslimin berangkat untuk kembali ke Madinah. Hazrat Amr mengutus Hazrat Auf bin Malik Ashja'i kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan beliau tentang kepulangan dan keselamatan mereka. Kemudian ada sebuah sariyah yang dipimpin oleh Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Sariyah ini terjadi pada bulan Rajab tahun 8 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad mencantumkan judul-judul yang ditetapkan di bagian akhir buku beliau dan tertera bahwa sariyah Hazrat Abu Ubaidah terjadi pada Rajab tahun 8 Hijriah, November 629 Masehi. Sariyah ini memiliki nama lain juga, disebut Sariyah Saiful Bahar dan Sariyah Khabath.
Saiful Bahar berarti pantai laut. Karena dalam syariah ini para sahabat singgah di pantai Laut Merah, maka disebut syariah Saiful Bahar. Kemudian disebut syariah Akhabat, yakni artinya pasukan pemakan daun. Karena selama syariah ini, para sahabat terpaksa memakan dedaunan pada suatu waktu. Amir atau pemimpin dari syariah ini adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah SAW mengirim beliau dengan pasukan yang terdiri dari 300 sahabat muhajirin dan ansar ke arah salah satu cabang Bani Juhainah. Hazrat Umar juga termasuk dalam pasukan ini. Bani Juhainah bermukim di daerah Qabliyah. Qabliyah adalah suatu tempat dekat pantai laut yang berjarak 5 malam perjalanan dari Madinah. Tujuan syariah ini disebutkan bahwa ada kekhawatiran serangan dari salah satu kabilah Juhainah terhadap kafilah Quraisy Mekah yang sedang membawa bahan makanan dari Syam menuju Mekah melalui jalur pantai. Ini adalah masa perjanjian Hudaybiyah. Karena Juhainah adalah sekutu Rasulullah SAW, maka beliau SAW dengan bijaksana mengirim pasukan pengamanan sebagai tindakan pencegahan ke arah mereka agar tidak terjadi gangguan terhadap kafilah Quraisy yang datang dari Syam dan agar Quraisy tidak mendapat alasan untuk melanggar perdamaian dan perjanjian. Untuk melindungi mereka, beliau SAW mengirim pasukan untuk melindungi kafilah Quraisy agar kabilah yang bermukim di sana tidak menyerang mereka di tengah jalan, karena ada perjanjian Hudaybiyah yang telah dibuat, dan melindungi mereka juga menjadi kewajiban untuk mematuhi perjanjian ini. Oleh karena itu, beliau SAW mengirim pasukan dari sini. Beliau mengirim utusan yang terdiri dari 300 orang untuk melindungi kafilah Quraisy agar mereka dapat melewati daerah itu dengan aman. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak pergi untuk berperang dengan siapapun, karena selama lebih dari 15 hari mereka tinggal di sana, tidak ada catatan pertempuran apapun. Mengenai keberangkatan syariah ini dan habisnya bekal perjalanan, rinciannya adalah sebagai berikut. Hazrat Jabir meriwayatkan, Rasulullah SAW mengutus kami. Kami berjumlah 300 penunggang kuda. Amir kami adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami berangkat dan baru menempuh sedikit perjalanan. Tatkala bekal kami habis, Hazrat Abu Ubaidah memerintahkan, kumpulkan semua perbekalan. Kumpulkan semua persediaan makanan yang kalian miliki. Maka semua perbekalan dikumpulkan dan ternyata hanya menjadi 2 kantung kurma. Hazrat Abu Ubaidah membagikan sedikit-sedikit kepada kami setiap hari, sampai habis. Kemudian kami hanya mendapat 1 kurma per orang. Perawi bertanya kepada Hazrat Jabir, bagaimana 1 kurma bisa menghilangkan rasa laparmu? Beliau menjawab, ketika kurma ini pun habis, barulah kita akan merasakan ketiadaannya. Saat tidak ada apa-apa lagi, 1 kurma itu pun terasa sebagai harta yang berharga bagi kita. Menurut sebuah riwayat, Hazrat Jabir menuturkan bahwa mereka menghisap 1 kurma itu sepanjang hari lalu minum air. Itu cukup bagi mereka sampai malam. Hazrat Jabir menuturkan, kami duduk mengawasi untuk melindungi kafilah dagang Quraisy. Kami tinggal di tepi laut selama setengah bulan dan kami mengalami kelaparan yang sangat parah, sampai-sampai kami memakan dedaunan. Itulah sebabnya pasukan ini diberi nama Jaishul Khabath, yang artinya pasukan pemakan dedaunan. Menuturkan, karena makanan kami ini, kami menjadi sangat lemah dan bibir serta mulut kami terluka, sampai-sampai seorang berkata bahwa jika dalam keadaan seperti ini kami harus berhadapan dengan musuh, kami bahkan tidak akan mampu bergerak ke arah mereka karena kesulitan yang kami alami, apalagi untuk melawan mereka. Berkenaan dengan makanan, di satu tempat juga disebutkan tentang penyembelihan unta. Hazrat Jabir menuturkan, ada seorang pria di pasukan yang menyembelih 3 unta selama 3 hari untuk memberi makan orang-orang. Kemudian Hazrat Abu Ubaidah menghentikannya. Dari kitab Siyar diketahui bahwa orang ini adalah Hazrat Qais bin Sa'ad. Hazrat Qais bin Sa'ad berkata, siapa yang akan memberi kurma dariku sebagai ganti seekor unta? Unta akan aku sembelih di sini, tetapi harganya akan aku bayar setelah tiba di Madinah. Yakni melihat keadaan kelaparan para sahabat,
Ia berkata bahwa ia akan membeli unta dan menyembelihnya di sini untuk menyediakan makanan bagi mereka. Hazrat Umar yang hadir berkata, sungguh mengherankan anak muda ini. Ia tidak memiliki harta apapun, namun menggunakan harta orang lain. Dari mana ia akan membayarnya setelah pulang nanti? Ia bahkan tidak memiliki kebun sendiri. Hazrat Qais bertemu dengan seseorang dari suku Juhainah. Ia berkata kepada orang itu, juallah unta kepadaku. Kemudian ia membeli unta dari suku yang ada di sana dengan mengatakan bahwa ia akan membayar harganya di Madinah dalam bentuk kurma. Orang itu berkata, aku tidak tahu siapa Anda. Hazrat Qais menjawab, aku adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Orang itu berkata, betapa banyak Anda telah memperkenalkan diri kepada saya melalui garis keturunan Anda. Saya memiliki hubungan persahabatan dengan Sa'ad, pemimpin Yasrib. Kita berdua memiliki hubungan persahabatan. Hazrat Qais membeli 5 ekor unta darinya dengan imbalan 5 wasak kurma, yakni setara dengan sekitar 750 kg kurma. Orang itu berkata, berikan saya saksi. Jadi di sini harus ada penjamin juga. Atas hal ini, beberapa sahabat Muhajirin dan Ansar menjadi saksi bagi mereka. Hazrat Umar menolak untuk menjadi saksi dengan mengatakan bahwa harta ini bukan miliknya, melainkan milik ayahnya. Kebun-kebun kurma adalah milik ayahnya, jadi bagaimana ia akan memberikannya? Bagaimanapun ketika pasukan ini kembali ke Madinah, Hazrat Sa'ad bertanya kepada Hazrat Qais, apa yang engkau lakukan ketika para sahabat lapar? Ia menjawab, aku menyembelih unta. Hazrat Sa'id bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Hazrat Qais menjawab, aku menyembelih unta lagi. Hazrat Sa'ad bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Hazrat Qais menjawab, aku menyembelih unta lagi. Hazrat Sa'ad bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Kemudian aku dilarang untuk melakukannya lagi. Hazrat Sa'ad bertanya, siapa yang melarangmu? Hazrat Qais menjawab, Hazrat Abu Ubaidah yang melarangnya. Kemudian bertanya, mengapa ia melarangmu? Hazrat Qais menjawab, menurut Hazrat Abu Ubaidah, ini bukanlah hartaku, melainkan milik ayahku. Hazrat Sa'ad berkata, aku akan memberimu 4 kebun. Ayah Qais, yakni Hazrat Sa'ad, menjadi senang mendengar hal ini. Beliau berkata, aku akan memberimu 4 kebun. Dari kebun yang paling rendah kualitasnya pun, engkau akan mendapatkan 50 wasak kurma. Ini adalah jumlah yang cukup besar, setara dengan beberapa ratus kilogram. Hazrat Sa'ad menulis sebuah surat dan menjadikan Hazrat Abu Ubaidah dan lainnya sebagai saksi. Hazrat Sa'ad memberinya kurma, kendaraan, dan pakaian. Hazrat Jabir berkata, ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, kedermawanan memang sudah menjadi sifat bawaan keluarga ini. Hazrat Sayyid Zainal Abidin Waliullah Shah menulis tentang peristiwa ini, bahwa kesabaran luar biasa para sahabat dalam menghadapi kelaparan yang parah dan tidak mengganggu kafilah atau pemukiman untuk mencari makanan, membuktikan bahwa misi ini tidak terkait dengan peperangan, dan jiwa-jiwa suci mereka tidak menganggap pemaksaan sebagai hal yang dibenarkan. Jadi Allah Ta'ala pun kemudian mengatur cara untuk menghilangkan keadaan lapar mereka pada saat itu. Berkenaan dengan ini tertera, Hazrat Jabir menuturkan, laut memberikan untuk kami seekor ikan besar yang seperti bukit, yang disebut ambar. Ambar ini adalah ikan besar, bisa disebut ikan paus. Allama Azhari mengatakan, ambar adalah ikan laut yang sangat besar yang panjangnya bisa mencapai 50 yard. Hazrat Jabir menuturkan, kami memakan dagingnya selama setengah bulan, dan menurut riwayat lain selama 18 hari atau 1 bulan. Kami terus memakannya selama tinggal di sana dan dalam perjalanan pulang. Kami juga mengoleskan lemaknya ke tubuh kami sehingga tubuh kami kembali segar seperti semula, dan kelemahan akibat kelaparan pun hilang. Hazrat Jabir mengatakan, mata ikan itu sebesar tempayan yang sangat besar. Kami mengambil beberapa tempayan minyak darinya dan memotong bagian-bagian besar dari tubuhnya. Kami juga menjual sebagian dagingnya di pasar. Mengenai duduk di mata ikan tersebut, ada 2 jenis riwayat. Hazrat Jabir menuturkan, kami berenam dapat duduk di mata ikan itu, sementara dalam riwayat lain disebutkan, ada 30 orang yang duduk di dalamnya. Hazrat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuk ikan tersebut, dan menurut riwayat lain, 2 tulang rusuk,
lalu mendirikannya. Kemudian beliau mendudukkan orang yang paling tinggi, yaitu Hazrat Qais, di atas unta yang paling tinggi, dan keduanya bisa melewati di bawah tulang rusuk itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Mengenai kepulangan ke Madinah, Hazrat Jabir menuturkan, ketika kami tiba di Madinah, kami menceritakan tentang ikan itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, makanlah rezeki yang Allah Ta'ala telah keluarkan untuk kalian. Dan jika kalian masih memiliki sebagian, berikan jugalah kepada kami untuk dimakan. Salah seorang dari mereka memberikan sebagian kepada beliau SAW, dan beliau SAW menyantapnya. Di sini berakhir kisah tentang ini. Saya berusaha untuk segera menyelesaikannya agar bisa memulai topik-topik lain. Namun ada beberapa penyebutan tentang jenazah para syuhada sehingga masih ada beberapa bagian yang tersisa. Kemudian di akhir nanti akan ada pembahasan tentang Fatah Mekah. Ini masih berlanjut. Hari ini saya juga ingin mengatakan seperti yang saya sampaikan jumlah lalu, bahwa kita harus berdoa mengenai keadaan perang antara Pakistan dan India, supaya tercipta keadaan damai dan rukun di antara mereka. Karena senjata yang digunakan dalam peperangan saat ini juga menewaskan rakyat biasa dan mereka tengah menjadi korban. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar kedua belah pihak setuju untuk berdamai dan terhindar dari kerugian besar. Sehubungan dengan hal ini, kita juga harus ingat bahwa saat ini di media sosial atau saluran internet lainnya, di media elektronik, di pesan-pesan, setiap orang dengan bebas memberikan komentar mereka dan mengatakan apapun yang mereka inginkan sesuai keinginan mereka sendiri, yang mana ini pada akhirnya lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Mereka menyampaikan dengan bebas apa yang mereka inginkan. Para Ahmadi harus menghindari hal ini, karena hal semacam ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jika seseorang sangat ingin menyampaikan pesan, hendaknya mereka menyampaikan pesan perdamaian dan keselamatan. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menulis buku Pegame Sulah atau pesan perdamaian di akhir hidup beliau, yang di dalamnya beliau menyampaikan pesan yang sama, yaitu pesan perdamaian dan persaudaraan. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus mengingat hal ini dan berusaha untuk hal ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua jiwa yang tidak bersalah dari segala macam kerugian. Tampaknya beberapa kekuatan besar juga berusaha untuk menyulut api. Mereka ingin kedua kekuatan saling berperang dan melemah, serta menjual senjata mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari kejahatan mereka juga. Demikian pula berdoalah untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kemudahan bagi mereka, dan mereka dapat hidup dengan damai di negara mereka sendiri. Namun tampaknya tidak ada kemungkinan perdamaian. Bahkan upayanya adalah untuk mengusir mereka dari sana dengan cara apapun, dan semua kekuatan terlibat dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan pemahaman kepada negara-negara Muslim dan menyatukan mereka. Jika mereka bersatu, banyak masalah yang dapat diselesaikan. Jika terjadi perang dunia, anggapan beberapa orang dan beberapa negara bahwa mereka akan selamat adalah keliru. Perang ini akan melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, setiap orang harus menghindari kesalahpahaman ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi semuanya. Alhasil solusinya hanyalah seperti yang selalu saya sampaikan, yaitu tunduk kepada Allah Ta'ala, dan itulah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak ada jalan lain selain itu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada semua untuk menjalankannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر